Halo, selamat datang kembali. Sebentar lagi kan kita akan merayakan Paskah ya. Dan ada satu adegan nih yang sering banget kita lihat tapi mungkin jarang kita pikirkan dalam-dalam. Orang-orang meletakkan pakaian mereka di jalan. Aneh nggak sih kedengarannya? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa tindakan yang kelihatannya sederhana itu ternyata memegang kunci untuk memahami makna kuasa salib yang sebenarnya. Coba deh, kita bayangin sebentar. Di tengah keramaian, sorak-sorai menyambut seorang raja, orang-orang malah melempar jubah mereka ke tanah. Padahal, bisa jadi itu satu-satunya pakaian bagus yang mereka punya, harta mereka yang paling berharga, untuk diinjak-injak sama keledai. Apa sih yang ada di pikiran mereka sampai melakukan hal se ekstrim itu? Ternyata, jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar selamat datang. Oke, untuk benar-benar mengerti apa yang mereka lakukan, kita harus loncat dulu nih ke cara berpikir orang-orang di zaman itu. Buat mereka, pakaian itu bukan sekedar kain penutup tubuh loh. Pakaian itu adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih fundamental, yaitu kehormatan mereka. Coba deh lihat perbandingan ini. Buat hewan yang paling penting itu apa? Makanan kan? Supaya bisa bertahan hidup. Tapi buat manusia zaman itu, ada yang lebih penting, pakaian. Kenapa gitu? Karena pakaian itu lambang kehormatan, lambang harga diri. Kehormatan inilah yang membedakan kita dari hewan. Pakaian adalah kebalikan dari rasa malu. Sebuah perasaan yang saking kuatnya bisa bikin orang lebih memilih mati daripada hidup menanggung aib. Sesuatu yang ya seekor serigala nggak akan pernah ngerti. Jadi, waktu mereka meletakkan pakaian mereka di jalan itu, mereka bukan lagi sekedar menggelar karpet merah. Ini adalah sebuah pertukaran simbolis yang luar biasa. Mereka itu secara sadar sedang bilang, saya rela menanggalkan kehormatan duniawi saya, harga diri saya, karena mereka percaya pada sebuah janji ilahi yang nilainya jauh lebih besar. Terus, janji agung apa sih yang mereka kejar sampai rela melakukan itu semua? Alkitab menyebutnya dengan sebuah status yang wow, luar biasa. Menjadi anak-anak Allah. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ini bukan soal jadi kaya atau sukses di dunia ini ya. Keselamatan yang mereka sorak-sorakan itu adalah sebuah transformasi total, kebangkitan menuju kehidupan yang kekal. Coba bayangin, menjadi seperti malaikat. Artinya apa? Nggak bisa tua, nggak bisa sakit, dan nggak akan pernah mati lagi. Inilah hadiah utamanya. Nah, disinilah bedanya yang paling penting. Kita semua kan tahu ya cerita Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Tapi Lazarus itu pada akhirnya mati lagi. Hidupnya cuma dipulihkan sementara. Kebangkitan Kristus itu beda level. Itu adalah kebangkitan yang permanen, sebuah prototipe yang pertama dari jenisnya yang membuka jalan bagi semua orang yang menjadi miliknya. Ayat ini ngejelasin uritannya dengan pas banget. Jadi, kebangkitan Kristus itu bukan cuma peristiwa sekali aja, tapi sebuah jaminan. Dia itu yang pertama, buah sulung, yang membuktikan bahwa panen berikutnya, yaitu kebangkitan kita semua para pengikutnya, pasti akan datang juga. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana caranya semua ini bisa terjadi? Apa mekanismenya? Jawabannya ada di satu simbol yang paling kuat, salib. Supaya kita ngerti cara kerja salib, Alkitab ngasih kita sebuah analogi yang kuat banget dari Perjanjian Lama. Jadi, dulu itu ada aturan begini. Seorang hamba yang masa baktinya sudah selesai dan seharusnya bebas, bisa memilih untuk tetap tinggal. Kalau dia bilang, saya cinta sama Tuhan saya nggak mau pergi, ada sebuah ritual untuk meresmikan ikatan abadi ini. Dan disinilah metaforanya. Seperti penusuk yang menembus telinga hamba itu ke tiang pintu, paku-paku di kayu salib itu adalah tanda ikatan kita. Ini penting banget. Ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan ke kita. Ini adalah pilihan kita. Sebuah deklarasi sukarela yang bilang, aku mau jadi milik Allah selamanya, karena Dia adalah Tuhan yang kucintai. Nah, ikatan permanen ini punya efek yang dahsyat banget. Ayat ini bilang, manusia lama kita turut disalibkan. Artinya apa? Artinya, kuasa dosa yang selama ini ngebelenggu kita, yang bikin kita jatuh bangun terus, itu dipatahkan. Perjuangannya sekarang bukan lagi tentang kekuatan kita sendiri melawan godaan, tapi tentang hidup di bawah otoritas dan kuasa Tuhan kita yang baru. Oke. Ini semua kan teori ya, kedengarannya keren sih, tapi gimana prakteknya di kehidupan kita sehari-hari? Kalau salib itu beneran ngasih kita kuasa atas dosa, gimana cara kita mengaktifkan kuasa itu? Kuncinya cuma satu, pergeseran pola pikir yang fundamental. Juga deh lihat kalau melakukan dan jangan lakukan ini. Seorang hamba yang sejati kan nggak mungkin ya mendikte tuannya.
Jadi, kuasa salib itu aktif bukan pas kita bilang, "Tuhan, ini rencanaku, tolong berkati ya." Tapi justru saat kita dengan tulus bertanya, "Tuhan, apa kehendakmu untukku hari ini?" Ini soal penyerahan total, bukan negosiasi. Jadi, pada akhirnya, inilah bedanya. Iman yang sejati itu bukan sekedar percaya secara pasif kalau Yesus sudah mati untuk kita. Itu adalah iman yang aktif. Artinya, kita memeluk salib sebagai tanda bahwa kita sudah memilih seorang Tuhan yang baru, dan dengan pilihan itu, kita melangkah bebas dari penjara dosa. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat kita renungkan bareng-bareng hari ini. Kalau salib itu benar-benar menyediakan kuasa untuk mengalahkan dosa, kuasa manakah yang sedang kita aktifkan dalam hidup kita? Kuasa dari kehendak diri kita sendiri, atau kuasa dari Tuhan kita yang